Alhamdulillahi syukra ala ni'aminhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu mabainal maghrib wal isya yang sudah masuk waktu isya, mudah-mudahan kita semuanya duduk di sini dalam ampunannya Allah, dalam rahmatnya Allah, dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah tak pulang melainkan dengan banyak mendapatkan barakah berkat Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus insyaallah duduknya kita di sini bukan cuma sekedar untuk duduk, melainkan semuanya untuk li ajlillah wahdah, melainkan insyaallah semuanya karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wabil khusus malam hari ini adalah malam kedua daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan lahirnya Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita bersama para alim, para ulama, para jajaran takmir dan segenap daripada para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat tak pulang daripada majelis ini melainkan dapat nadrah khasah wa riayah tamah bijai khairil bariyah, sehingga mendapatkan syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bulan Maulid, bulan yang dimana menjadi bulan yang paling istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW, merupakan Idul Muslimin, hari rayanya umat Islam. Oleh sebab itu di bulan Maulid ini perlu banyak kita mengambil ibrah dan hikmah. Wabil khusus bukan cuma sekedar perenungan, tapi juga tindakan daripada amalan dan dalam segi aspek kehidupan semuanya tanpa terkecuali, untuk betul-betul kita renovasi, kita rekonstruksi, kita rehabilitasi, kita replay, semuanya kita ulang untuk meneladani Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk jadi teladan, untuk jadi panutan, untuk jadi idola, untuk jadi pedoman, untuk jadi pimpinan dunia sampai akhirat. Bukan cuma sekedar bahagia atas lahirnya, tapi juga kita harus mengikutinya zahiran wa batinan. Itu mutlak, tidak bisa ditawar-menawar. Kalau kita tidak ikut selain Rasulullah, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah besar hidup kita. Mau dunia, mau akhirat, hidupnya masalah kalau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bulan Maulid di mana ahli sunnah wal jamaah semuanya senang gembira, karena itu sunnatullah, karena Rasulullah wujudnya rahmat untuk seluruh alam semesta. Kalau ada orang enggak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, ya enggak waras berarti. Perlu dipertanyakan, lu kok enggak senang dengan lahirnya Rasulullah, sedangkan Rasulullah rahmat untuk alam semesta. Kalau kita bisa merayakan hari ulang tahun kita, anak kita, orang tua kita, sanak famili kerabat, kenapa dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW kok dipertanyakan? Itu sudah menjadi suatu tabi'iyah, sudah menjadi jibillah, bahwa al-mail ilal ihsan, condong kepada kebaikan, dan kebaikan yang besar adalah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa perlu dasar dalil apa-apa sudah. Kalau kita senang dengan kebaikan, pastinya kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita Abu Lahab saja yang menjadi pamannya, yang tatkala Nabi diutus menjadi Nabi kemudian dia kafir, tapi tatkala momen lahirnya Nabi, dia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak tahu kalau Rasulullah ini merupakan Nabi akhir zaman, penutup daripada seluruh para Nabi, para Rasul. Tapi menjadi paman, tatkala lahir keponakan senang. Dan subhanallah, senangnya tidak sia-sia. Senangnya menjadikan dia beruntung, dapat kompensasi, dapat dispensasi, dapat keringanan siksa di akhirat.
dapat keringanan siksa di neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia pernah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai membebaskan budaknya Thuwaibah, yang mana kemudian setelah dibebaskan Rasulullah sempat menyusu kepada Thuwaibah tersebut, karena Thuwaibah waktu itu keadaannya setelah melahirkan anaknya, maka masih bisa menyusui. Maka adat daripada kaum Arab dulu, bangsa Quraisy, itu mereka menyusui kepada yang mempunyai jasa untuk menyusui daripada suku-suku Arab yang lain, daripada bangsa Quraisy wabil khusus. Baru setelah itu kepada Halimatus Sa'diyah, di mana berkat daripada dibebaskannya Thuwaibah budaknya ini, Abu Lahab dapat keringanan siksa. Maka dengan itu juga banyak para alim ulama beristimbat bahwasanya kalau kita mengeluarkan apapun bentuk senang riang gembira atas lahirnya Rasulullah SAW, itu diganti dengan banyak kebaikan, balasan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah dunia sampai akhirat. Idza kana hadza kafiran ja'a dhimmuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffif anhu bis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja dapat keringanan siksa padahal dia kafir, sudah dinaskan dalam Al-Qur'an tabbat yada abi lahabin wa tab. Lalu bagaimana dengan yang lahir muslim dan senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dalam keadaan muslim insya Allah. Ala kulli hal, ini ibrah hikmah yang besar. Hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi titik balik untuk kita muhasabah, introspeksi diri, mencocokkan kembali dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, memupuk rasa cinta, rasa rindu yang betul-betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wabil khusus ahli sunnah al-jamaah ini Masya Allah tabarakallah ahli salawatan, ahli maulidan, tak nunggu bulan Rabiul Awal, tiap waktu, tiap saat, kapanpun momennya ada acara, insya Allah diawali dengan salawatan, diawali dengan maulidan. Tinggal bagaimana dia betul-betul rindu dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bulan Rabiul Awal, bulan Maulid berlalu tapi kita tidak memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai setiap hari lewat tanpa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berlalu bulan Maulid tapi kita tidak mendapatkan bisyarah, tidak mendapatkan kabar gembira. Wabil khusus minimal mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus paling tidak mimpi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manama, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan mimpi. Lebih daripada itu nanti yang kita harap yaitu indal ghargharah, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ruh berada di kerongkongan itu Rasulullah datang untuk memberikan syafaatnya, mentalkini daripada kalimat tauhid la ilaha illallah insya Allah. Ala kulli hal, ibrah hikmahnya yang kedua, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali sehari? Ya sebanyak-banyaknya. Jangan kurang daripada 300 kali. Ya, jangan kurang daripada 300 kali. Kalau bisa setiap waktu dimakmurkan dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sibuk dengan kepentingan-kepentingan duniawi, baik itu tanggung jawab anak, istri dan lain sebagainya, maka pegang tasbih lagi. Selalu banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ini bulan momen yang tepat, bulan momen yang indah, bulan momen yang spesial. Jangankan kita, alam semesta senang. Alam semesta ini, oh subhanallah, senang dengan lahirnya Rasulullah. Sampai bulannya Rasulullah ditepatkan oleh Allah dengan bulan Rabiul Awal, bulannya bersemi. Buah-buahan bulan Maulid cokul kabeh. Buah-buahan kalau bulan Maulid semua kabeh. Berbuah semuanya. Sak maceme, sak kayae kabeh ono. Kabeh lengkap dan barokah. Apalagi kalau udah Maulidan, tumplek-plek. Semua makanan itu komplit. Mulai sendok asin sampai buah-buahan. Sak maceme. Itu menunjukkan juga alam semesta senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut karena wujudnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Oleh sebab itu kita kalau enggak senang dengan lahirnya Rasulullah,
kalau tidak menambahkan rindunya kepada Rasulullah, tidak menambahkan cintanya kepada Rasulullah dengan betul-betul seperti tadi memperbanyak salat dan salam kepada Nabi, kemudian merenovasi, membenahi daripada kehidupan sehari-hari untuk supaya betul-betul mutaba'ah kamilah, mengikuti sempurna daripada ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang paling besar. Maka rugi kalau kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, cinta Nabi, rindu Nabi, tapi tidak membenahi daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu syahid poinnya, jangan sampai bulan Maulid berlalu tapi kita tidak mendapatkan kelebihan yang lebih daripada bulan-bulan sebelumnya dengan cintanya kepada Nabi, rindunya kepada Nabi, amal-amal solehnya untuk mengikuti Nabi, wabil khusus dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Ala kulli hal, itu sedikit mukaddimah tentang daripada menyambut Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal, bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukan kita baca daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang kita istiqomai untuk kita bisa khatamkan dan mendapatkan daripada berkahnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wal jum'atu fardu 'ainin 'ala kulli muslim dzakarin hurrin hadirin bila 'udhrin syar'iyyin kal marad wal matar. Wa min syurutil jum'ah al khutbatan wa arkanuhuma hamdulillah ta'ala wa salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bit taqwa wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina fil akhir mutatahhiran mastural aurah wa yajibul julus bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal muwalah ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warda. Matlab fi salatul jum'ah, masuk tentang pembahasan hari Jumat. Hari Jumat hari yang sakral, hari yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hari Ahad, itu hari Minggu ya. Nah, ini perlu difahami juga ini. Karena amat bil balwa. Udah menjadi sistem. Weekend ini Sabtu Ahad. Ajak ngomong Minggu, tapi kalau bisa ya umat Islam sebisa mungkin tidak mengucap Minggu, karena Minggu itu fi riwayah itu namanya pastur Minggu ya, karena itu memang juga hari liburnya kaum Nasrani. Kalau orang Yahudi Sabtu, kalau umat Islam itu Jumat ya. Aktsiru minas sholati alayya fi lailatul gharq wal yaumil azhar, perbanyak salat kepadaku hari malam Jumat dan hari Jumat. Dan banyak lagi. Kenapa juga diwajibkan Jumat? Karena ya kita disuruh cuti sepekan sekali ya. Hari Jumat itu hari untuk akhirat, hari untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebisa mungkin hari Jumat itu dimaksimalkan dengan amalan-amalan soleh yang banyak, yang baik di selain daripada hari Jumat yang lainnya. Khusus hari Jumat diperbanyak sholawati, surat kahfi ini ojo sampai ucul ya. Mari ngono tabkir pagi hari, bergegas datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa fi riwayah juga kalau ada orang melakukan muamalah ya, bai' wa syira', jual beli akad sebelum Jumat, itu hukumnya makruh. Sebelum Jumatan hukumnya makruh. Wa fi riwayah sah boleh, tapi qalilul barokah, kurang berkah. Tapi yang afdol mari Jumatan ya, kalau selesai Jumatan fantashiru fil ard, maka kita dianjurkan untuk menyebar, bahkan melakukan muamalah. Dan itu sunnahnya yang dilakukan sampai sekarang oleh para salaf kita, khususan di Tarim. Kalau di Tarim itu kita setelah selesai Jumatan itu biasanya belonjo, opo ayo pokok belonjo, untuk supaya naltamis, mengambil sedikit berkah daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita dianjurkan untuk melakukan jual beli, untuk melakukan pencarian daripada keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salat Jumat, yaitu dengan akad jual beli. Wabil khusus di Arab sana iku sing dodol lanang kabeh. Hampir-hampir enggak ada orang perempuan jualan. Ada tapi sedikit, tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dieksploitasi ya. Dan jangan sengojo ya, dikongkon wedok sing dodolan. Pemane ditandani SPG segala macam ya, ngomong seksi-seksi, pano akeh sing tuku. Tapi kalau di Arab enggak. Di Arab itu wabil khusus di Tarim itu masih terjaga. Jadi para habaib, para masyayikh
para tulab, santri itu kalau sudah selesai Jumatan mereka belanja. Ya di PKL pedagang kaki lima itu ada yang jual bakola, sayur mayur, karena melekat sampai sekarang di sana itu kalau udah hari Jumat biasanya selain hari Jumat mangane iwa, mangane PT, hari Jumat daging biasanya. Khusus kalau hari Jumat mereka makan daging. Aku lihat orang tahu tempe tok bondino tahu tempe ya. Akhirnya lemes. Nah, ini orang Arab di sana enggak. Hari Jumat khusus dibikin hari raya. Atau kalau enggak beli buah-buahan, fawakih. Mbo semongko, mbo opo, apa saja pokoknya yang dijual tatkala keluar dari Masjid Jami' itu udah beli mereka semuanya. Untuk itu tadi mengambil keberkahan seperti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala sebelum Jumat, apalagi waktu Jumatan, ini gak barokah. Ya. Kalau bisa off dululah, jeda dulu, libur dulu. Ya, baik wasyiroknya, bisnisnya, dagangnya, baik offline ataupun online-nya, libur dulu. Nah, baru nanti setelah Jumatan dilanjut lagi. Enggak masalah. Biar lebih barokah. Begitu pun juga wabil khusus mulahadhahnya, perhatian yang perlu kita juga betul-betul perhatikan surat Kahfi. Ya, surat Kahfi antum semuanya ahli majlis, ahli sholawatan, ahli maulidan, ojo sampai Jumat enggak maca Kahfi. Eman. Ya, Jumat wajib maca Kahfi. Wajib itu. Pengen selamat dari fitnah akhir zaman, fitnah Masihid Dajjal, Kahfi seminggu sekali, sepekan sekali, minimal malam Jumat atau hari Jumatnya. Mentoko dak iso waktu sebelum Jumat ya paling tidak sebelum maghrib. Ya sebelum maghrib daripada Jumat malam Sabtu itu disempat-sempatkan sa'a Fatimiyah itu disempat-sempatkan baca Kahfi, kalau bisa juga baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sirah yang maurud, ada yang diajarkan oleh guru kita bil khusus Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Dar min Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, itu baca Allahumma shalli wa sallim wa barik wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima 80 kali. Ya. Fi riwayah orang yang baca itu dosa-dosanya selama 80 tahun yang lalu diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak punya dosa sebanyak itu, maka dosa orang tuanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk fadhailul a'mal. Tidak ada salahnya untuk diamalkan. Bil khusus memang itu saat Fatimiyah, saat mustajabah. Waktu yang dijaga oleh Sayyidatuna Fatimah untuk betul-betul dimakmurkan dengan ibadah, baca Quran, zikir, sholawat. Kalau di tempat kita baca burdah al-Busiri. Bil khusus juga ini Maulid hari bulan lahirnya Rasulullah SAW. Kalau bisa ya jangan cuman malam Jumat atau dina Jumat, bendino nek bisa ya. Kalau bisa tiap hari maca maulid, maca burda, kalau bisa tiap hari walaupun sendiri supaya dapat fadilahnya. Kan sekarang majelis-majelis semuanya bikin safari maulid arba'in ya. Itu semuanya tak ada lain karena saking senengnya, saking himmahnya dan mengambil momen supaya dapat keberkahan yang full. Nah, kita secara individualisme pribadi-pribadi kita ya jangan ketinggalan. Nah, jadi umpama anak tak niat wis mulai tanggal 1 Maulid iki bendino kate maca maulid, enggak apa-apa. Nah, fi riwayah bahkan ini Maulid Habsyi ini Simtud Duror ini ya. Ini termasuk kalau enggak salah kalamnya Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, orang yang dawam membaca Maulid Habsyi, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Karena Ali Habsyi ini irtijal, ngarang maulid ini spontanitas. Nah, fi riwayah waktu Rasulullah hadir di depannya. Jadi Rasulullah dipuji di depannya langsung. Ini karomah ya Ali Habsyi. Ya, begitu pun juga Al-Burda, Al-Busiri dan yang lain sebagainya. Al-muhim intinya dadekna wiritan kalau bisa, khususnya selama bulan Maulid walaupun sendirian atau juga burdah ya pendek dibaca fardi gitu cepat selesai enggak apa-apa. Yang penting ada istiqomah wiritan untuk mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad SAW, lahirnya Rasulullah SAW, supaya dapat fadilah yang banyak, fadilah yang lebih daripada bulan-bulan yang lain berkat bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal itu sekelumit daripada berkenaan hari Jumat dan malam Jumat yang dimana dikenal dengan hari raya umat Islam dan juga dikenal dengan hari memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah fa inna salatakum tu'radu alaihi, karena di malam Jumat dan hari Jumat langsung distorkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain, amal kita juga distorkan di hari Kamis tersebut, malam Jumat ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbanyak pokoknya. Wabil khusus juga ada riwayat yang lain, kalau salawat di malam Jumat atau di hari Jumat itu satu salawat langsung dicatat oleh Rasulullah fi sahifatin bayda, di kertas yang putih, bi ismihi wa nasabihi, dengan nama kita dan nasab kita ke atas. Itu ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dispesialkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini khusaisul ummah Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Amalan sholawat dan punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sayang seribu sayang kalau disia-siakan, kalau tidak digunakan, kalau tidak diperhatikan. Padahal duwe amalan sholawat, duwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok dalala lali ku kabeh, gak gubris iku kabeh, gak ngeling iku kabeh, gak gawe iku kabeh. Yo ruwet dhewe. Ibarat dokter ngeki resep, pengen enak, pengen sehat, iki vitaminnya, iki obatnya, gak diombe. Yo nek loro fala yalumanna illa nafsah, ojo nyalakna kecuali awake dhewe. Ala kulli hal, ini semuanya sudah komplit ajaran Rasulullah. Lebih daripada itu disempurnakan oleh Allah dengan wujudnya Rasulullah. Lebih daripada itu juga dikasih amalan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jum'ah fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Jumat itu wajib atas setiap umat Islam, balighin agilin, yang baligh dan berakal. Kalau yang masih kecil diajari, ditarbiyah ya, muru auladakum bisalah, ajak daripada anak kalian untuk sholat mulai sab'i sinin, umur 7 tahun, wadribuhum 'indal 'ashr, dan disuruh mukul kalau sudah umur 10 tahun enggak melaksanakan sholat. Kalau sudah balik ya dikongkon ngusir, enggak sholat ya, rasane wedhus ah, digawe ngoning-ngonan keimangan, panu penggemukan, kok dibelek ya, nek dibelek enak ya, sik manfaat. Tapi menungso gak iso dibelek, gak iso dipangan, ndak salat, waduh nggowo balak. Ana sing gak salat di omah iku nggowo balak. Fi riwayah para salaf ada cerita ma bainal maghrib wal isya, mereka sangat menjaga antara waktu maghrib sama isya. Kemudian singkat cerita ada anaknya kecelakaan sampai patah tangannya. Abahnya dikabari di masjid, dibilang aku nggak mau keluar antara maghrib sama isya, biarkan. Anaknya nangis nak jopo masjid, kelaran. Dijarno mbak abai. Mari salat isya baru mudun abai. Iki wong tuhu iki, wong istiqomah temenan iki, gak doloran iki, gak settingan. Padahal anak yo dicintai nemen mbak abai. Mari selesai, digawa mulai anaknya. Dibacekno, mari digawa mulai, ngomong nang keluarga kabeh. Iki berarti ono kesalahan iki. Mungkin omah kene iki ana sing ndak salat. Ana sing ndak salat paling iki. Mangkane kok iso ana sing kena musibah koyo ngene. Ditakoki ku apik mbek apik. Bojone ya, mari ngono anake, mari ngono pembantune. Gak rone ketemuan pembantune gak salat. Telat qodho fi riwayah. Akhire jerapane iki kena musibah ya gara-gara iki ana sing omah ndak salat iki. Gara-gara ana sing ndak salat. Mangkane hati-hati jadi. Bahkan ba'duhum, mereka sangat-sangat menjaga sholatnya untuk selalu berjamaah. Gak sholat 5 waktu kecuali berjamaah. Mbono masjid atau di rumah pokoknya berjamaah. Tidak diperkenankan sampai pembantunya sekalipun gak oleh sholat kecuali berjamaah. Gak oleh sholat kecuali berjamaah. Riwayah dalam kalam mereka, laisal musab man faqadal ahbab walakinnal musab man faqadat thawab. Man fuqidat thawab. Orang yang terkena musibah itu bukan orang yang kehilangan kekasih, tapi orang yang terkena musibah itu yang dihilangkan atau yang diharamkan, man hurimat thawab, diharamkan daripada pahala. Jadi ini ana uang di zaman biyen telat takbiratul ihram, umpama maghrib wis masbuk dhewe, iku wa fi riwayat ditakziahi sampai 3 dino. Adalah ajrakum turut berkacita bela sungkawa. Apa? Kehilangan takbiratul ihram bareng imam keutamaane. Jadi sampai nyesel iku 3 dino, nangis wa fi riwayah wong biyen niku. Nek kelewatan takbiratul ihram bareng imam. Sampai sakmono e. Dadi engko dikai palang. Iki wong kena musibah
kehilangan takbiratul ihram bareng imam. Jadi kabeh padha tak ziarono, tangga-tanggane, kancane, sahabate. Itu orang dulu. Saking jogone supaya tetap entuk keutamaan yang luar biasa, wabil khusus dengan amalan sholat. Nah kita orang wis gak ono, ilang kabeh wis ya. Sementing sholat beb, kate mepet waktune, kate kodok, kate sadaksa, penting sholat wis pokok mari sholat taqabbalallahu minna wa minkum. Waduh koyo wis pas ning diterima dhewe salat ya. Padahal ya wallahu alam bisawab. Ala kulli hal ini juga merupakan suatu pelajaran untuk kita evaluasi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan kebahagiaan dunianya, hidupnya itu sholat. Anak kita orang ngaku cinta Nabi tapi sholatnya keteteran ya, ini tidak kena berarti. Abil khusus subuh ya. Subuh ini terutama musuh yang paling gede, musuh yang paling soro. Anak bisa ojo sampai telat. Alarm HP ku diurupno. Itu cuma siji, gawe 5. Ya, alarm siji biasa nek ngadung ngantuk ndak kuat engko dipateni. Engko bener murup maneh. Jadi pasangan 5 ping 5. Nanti ngantuk tangi maneh ojo sampai subuhne qodhoan lillahi taala qodhoan tok ruwet akhire uripe. Wong nek wis duwe masalah mek pangeran, subuhne telat wis dina iku ndak bakal enak wis. Dina iku ndak bakal enak, engko embo ono masalah ono rezekine, kerjaane, bojone, anake, tanggane ono ae musibah. Apa ngawali dina wis masalah mbek pangeran. Tapi nek subuhne on time apa meneh tahajud, waduh barokah wis. Dina iku barokah, rezekine barokah, urusane kabeh barokah, anake barokah, keluargae barokah, bojone barokah, kabeh barokah. Nek gak percaya cobaan dhewe. Ya, sampean bedakno. Pas kodok ambek pas on time apa maneh pas tahajud. Isuk tahajud. Walhamdulillah. Itu semuanya dikasih keberkahan zahir oleh Allah Subhanahu wa taala, ketok moto. Itu bisa dibuktikan kalau kita betul-betul memahami akan daripada firman dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang enggak ada asdaqul qailin, yang paling betul itu, yang paling benar itu, yang paling jujur itu, yang memang terbukti nok donya sampai akhirat itu ya ucapannya Gusti Allah, ya ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sing liyane belum tentu iya. Nek sing liyane kakean goro, nek sing liyane kakean omong kosong. Tapi nek Kanjeng Nabi terus ambek Gusti Allah wis pasti, luwe pasti timbang siji tambah siji loro. Nek Gusti Allah sing dawuh, Rasulullah sing dawuh iku pasti terjadi. Al-Fakir lanjutkan dikit, zakarin hurrin hadirin, diwajibkan bagi laki merdeka dan juga orang yang tinggal di satu tempat. Kalau musafir beda judul ya. Bila udhrin syar'iyyin kal marad wal matar, tanpa adanya udzur seperti hanya sakit atau juga hujan. Nek loro atau hujan ya makdzur, gak apa-apa. Gak tidak Jumatan gak apa-apa, tapi sak temene nek sak niki gak ono udzur, nek wong biyen ya serba repot, apa meneh no Arab ya, segala macamnya repot. Tapi ke zaman sekarang waduh transportasi segala macamnya ini serba mudah, kecuali mungkin hujannya betul-betul lebat, hujan badai dan seterusnya. Ini udzur syar'i. Ini pun juga berlaku kalau ada uzumah ya, kalau ada undangan dan segala macam. Begitupun juga ada kewajiban yang lain di luar. Ini juga selama tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau ada udzur syar'i diperkenankan untuk absen dulu, nggak masalah. Tapi kalau memang betul-betul udzur. Tapi kalau nggak ada udzur, sebisa mungkin kalau bisa tetap dijaga istiqomahnya, wabil khusus sholat Jumatnya. Oleh sebab itu juga di hukum fikih itu makruh untuk bepergian di hari Jumat. Apa? Karena ini tadi ada kewajiban sholat Jumat, supaya betul-betul hari Jumat itu dispesialkan, dikhususkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang afdal kalau mau bepergian itu fi riwayah harinya hari Kamis. Sunnah ya, wa fi riwayah seperti itu. Berkah kalau untuk melakukan safar dan seterusnya. Wa fi riwayah seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita dapat taufik, inayah, hidayah tamah bi khairil bariyah, istiqamah sampai husnul khatimah, cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicinta oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul selalu bersama orang-orang saleh dunia sampai akhirat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqkum lima tartadi qawlana fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء
wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.